Selamat siang, perkenalkan nama saya Ripka Putri dari jurusan PAK semester 4. Pada video saya yang pertama ini, saya akan membahas satu materi yang berjudul konsep dasar belajar dan teori pembelajaran. Nah, semuanya pasti sering kan dengar yang namanya belajar. Belajar itu pastinya tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dari kita baru dilahirkan ke bumi sampai kita meninggal pun kita pasti masih mengalami namanya belajar. Saat masih bayi, dimana kita masih belum sekolah yang pastinya, kita sudah belajar dari sekeliling kita, seperti dari orang tua kita dan orang-orang lain, cara bercakap-cakap ataupun berjalan. Nah, mari kita mulai memahami pengertian belajar. Menurut Kong dan Krom, belajar adalah diperolehnya kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-sikap baru. Hilgard, belajar adalah proses di mana suatu perilaku muncul akibat dari suatu respon terhadap suatu situasi, dan Vesta dan Thomson, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif menerap sebagai hasil dari pengalaman. Dan dari Surya, belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan sebagai suatu pengalaman dari individu sebagai interaksi dari dengan lingkungan. Peter Thorne, belajar adalah perubahan dalam kepribadian yang dimanfaatkan sebagai pola-pola respon yang baru terbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan. Dan ciri-ciri belajar menurut Surya 1977 yaitu satu, perubahan yang disadari dan disengaja, yaitu intentional. Perubahan yang disadari dijelaskan bahwa perubahan perilaku individu sebagai usaha sadar atau disengaja dari individu itu sendiri, sehingga individu dapat merasakan adanya perubahan yang terjadi di dalam dirinya saat itu. Contohnya yaitu pengetahuan bertambah dan keterampilan yang meningkat lebih pesat sebelum ia melakukan atau mengikuti sebuah proses belajar. Nah, dari perubahan ini kita bisa melihat bahwa semuanya bersangkutan dari individu itu sendiri ya guys. Nah, perubahan yang kedua, perubahan yang berkesinambungan itu continue, merupakan perubahan yang berasal dari usaha lanjutan yang dilakukan individu semakin menambah pengetahuan dan semakin meningkat keterampilannya dengan menjadikan pengetahuan dan keterampilan sebelumnya sebagai bahan dasar dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berikutnya. Contohnya, saat anak mulai mempelajari matematika, dari pengetahuan awalnya, ia mulai mengenal angka bilang 1-100 setelah menulis angkanya. Kemudian pengetahuan lanjutannya, anak mulai mempelajari cara untuk berhitung dan mulai menambah, mengurangi, mengalihkan, dan membagikan angka bilangan merupakan hasil dari perhitungan tersebut sehingga pengetahuan semakin bertambah dari sebelumnya. Nah, ketiga, perubahan yang fungsional adalah setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang maupun masa mendatang. Contohnya, seorang mahasiswa belajar tentang psikologi pendidikan, maka pengetahuan dan keterampilan dalam psikologi pendidikan dapat dimanfaatkan untuk pelajari dan mengembangkan perilaku dirinya sendiri maupun pelajari dan mengembangkan perilaku peserta didiknya jika dia menjadi guru. 4. Perubahan yang bersifat permanen. Perubahan yang bersifat permanen adalah perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar yang dilakukan cenderung menerap tetap dan menjadi bagian melekat dalam dirinya. Misalnya, mahasiswa belajar menggunakan komputer, maka penguasaan keterampilan tersebut akan tetap dan melekat dalam diri mahasiswa tersebut guys. Dan yang pastinya yang terakhir adalah hasil belajar menurut Agin Syamsuddin Makmun 3 terbagi dari beberapa bagian. 1. Informasi verbal, yaitu penguasaan informasi dalam bentuk verbal baik secara tertulis maupun lisan guys. Misalnya pemberian nama terhadap suatu benda, definisi dan sebagainya. Kecakapan intelektual, yaitu keterampilan individu dalam melakukan interaksi lingkungannya dan menggunakan simbol-simbol. Misalnya, menggunakan simbol matematika termasuk dalam keterampilan intelektual ya guys.
adalah kecepatan dalam membedakan discrimination, mulai konsep konkret, konsep abstrak, aturan, dan hukum. Keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi macam masalah guys, jadi banyak banget kan hasil dari belajar dari proses kita belajar tadi. Nah, yang lain lanjutannya ke strategi kognitif, merupakan kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan keseluruhan aktivitasnya dalam konteks proses pembelajaran. Strategi kognitif yaitu kemampuan mengendalikan ingatan dan cara-cara berpikir agar terjadi aktivitas yang efektif. Ucapan intelektual mentebarkan perasaan pembelajaran, sedang strategi kognitif membinakan proses pemikiran. 4. Sikap yaitu hasil pembelajaran merupakan kecakapan individu untuk memilih macam tindakan yang akan dilakukan. Kata lain, sikap adalah keadaan dalam diri individu yang akan memberikan kecenderungan bertindak dalam menghadapi suatu objek atau peristiwa dalam tempat unsur pemikiran, perasaan yang menyertai pemikiran dan kesiapan untuk bertindak. Dan kelima, yaitu kecakapan motorik, adalah hasil belajar yang merupakan kecakapan pergerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik seperti menulis dan olahraga. Penjelasan yang terakhir itu apa sih pembelajaran itu? Nah, mari kita lihat pembelajaran itu dari pengertiannya dulu guys. Pertama, menurut Damayanti Mujibano, pembelajaran merupakan kegiatan guru secara terprogram dan mendesain instruksional untuk membuat siswa belajar aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Sedangkan menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Diknas pasal 1 ayat 20, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, dan terakhir menurut Munifikatif, pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima. Nah, kita lihat di sini bisa dipastikan pembelajaran akan ada jika ada guru dan muridnya. Karena tanpa dua guru dan muridnya, pembelajaran tidak akan pernah terjadi. Nah, kita akan lihat penjelasan dari teori pembelajaran itu. Teori pembelajaran menurut Fitpa menyatakan bahwa teori pembelajaran adalah sebuah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau percobaan. Teori ini memperoleh sebuah ilmu atau pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa teori pembelajaran semua berasal dari proses belajar guys, karena tanpa proses belajar sebuah pembelajaran tidak akan pernah terjadi. 4 jenis teori pembelajaran yaitu teori behavioristik. Teori ini dibuat oleh Gardner dan Berliner. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pelajaran. Aliran psikolog belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih mengutamakan bentuk perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar penting adalah seorang yang dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dan teori ini juga belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Kedua, itu teori kognitif. Seorang psikolog asal yaitu James Weigel mengembangkan teori kognitif. Berkat teori dari Weigel terlahir kembang psikologi yang terpengaruh dan perkembangan konsep kecerdasan. Teori kognitif bicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperoleh semata skema atau rencana manusia dalam persiapan lingkungannya dan tahapan-tahapan perkembangan manusia atau seorang mendapatkan cara baru dalam maknai informasi secara mental. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar tidak berbicara tentang perubahan tingkah laku, sikap dan yang bisa diamati.
Teori konstruktivisme. Pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman yang telah dimilikinya. Teori ini terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dalam perkembangannya, teori ini menerima pengaruh dari ilmu psikologi, khususnya psikologi kognitif, yang dimana kognitif sangat berkorelasi dengan psikologis manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi bisa dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh murid atau peserta didik dalam membangun pengetahuan. Nah, konstruksi berarti membangun ya guys. Jadi teori belajar konstruktivisme suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Sehingga teori belajar ini berdasarkan pembelajaran kontekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit. Nah, teori humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan menggunakan pendekatan humanistik. Guru atau pendidik dengan aliran humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh murid. Kemampuan positif akan membangun atau mengembangkan emosi positif pada murid guys. Nah, sekian dulu ya dari aku. Terima kasih ya udah dengerin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Thank you for watching.